Shalom saudara sekalian, selamat hari Natal. Kita akan beribadah pagi ini dari seluruh komisi yang ada. Akan menampilkan suatu performance atau penampilan memuji-muji Tuhan. Dan untuk kita semua, kita boleh ikut. Dari gereja, suara kebenaran Injil, Pantai Indah Kapuk. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita bergembira menyambut datangnya Sang Raja dalam seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Ajari kami agar kami memaknai hidup kami dengan benar. Agar kami menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Layakkan setiap kami untuk melayani Engkau di ibadah Natal pagi ini. Agar seluruh apa yang kami lakukan memberkati banyak jiwa. Sehingga banyak orang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati unjuk performance dari seluruh tim kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
teguh, mendekapku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta kau selamanya. Pribadimu, sangat ku cinta kau selamanya. Pribadimu, sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau. Ku percaya padamu, kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Cinta kau selamanya. Sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau selamanya. Beginning, one with what the Lord Most High. You hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down.
What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, and nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. The filter before you, you silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is seen and never pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the
bergabung di dalam ibadah perayaan Natal GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan di hari Natal ini buat setiap pribadi kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, memuji memuliakan nama Allah kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami semua. Mari bersuka cita bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Sama-sama katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Amin. Dia bangkit Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sama-sama katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu, Tuhan kami. amin. Yes, Dia Raja di atas segala. sama-sama katakan Dia itu. Dia itu firman Allah. Amin. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik menyanyikan lagu ini. Kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau baik buat kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala. Sama-sama katakan Dia itu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan Sang Penebus Juru Selamat dunia. Juru selamat Sang dunia. Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Pujian terdengar dari segenap pulau, dari segenap umat manusia. Kita sambut kelahiran Tuhan kita dalam hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita memuji Tuhan sama-sama. Kita tepuk tangan sama-sama. Puji Dia dengan suka hati. Haleluya. Dari pulau dan benua, katakan sama
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Surga bumi bersuka cita. Amin. Karena kelahiran Sang Juru Selamat. Haleluya. Kita surga bergema. Telah lahir Raja Mulia. Mari bersuka cita Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Mari bersuka cita bersama kita surga. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema. Lahir Raja. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta. Amin. Lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema. Lahiran kita surga. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Kita surga bergema. Lahir Raja Mulia. Haleluya. Kita surga bergema. Amin. Sekali lagi kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Tuhan kita termulia. Amin. Tuhan kita tercinta. Dia terindah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita menari bersama-sama. Yang Bapak ada, yang ada di rumah. Ibu, saudara-saudara semua. Mari menari bersama-sama. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus termulia.
Fokuslah permata kita, amin. Haleluya. Tuhan kami yang termulia. Mari sama-sama katakan. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati kami, Segenap hati kau kupuja. segenap hati kami menyembah Tuhan. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa, jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. kilau dunia, Luruh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Katakan sekali lagi. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. kilau dunia, Luruh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Amin. Pujian kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Biarlah pujian yang kita naikkan bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebentar kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan segenap hati kita. Kita mau belajar seperti Abraham, menaruh iman kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, segenap hati kita naikkan pujian ini. Haleluya. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku,
surgawi firman, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, acara-Ku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, acara-Ku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana, acara-Ku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Ku. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku yakin. Karena ku yakin yang Kau sediakan Sempurna. Bapa, kami mau menyiapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan oleh hamba-Mu, memberkati kami semua. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara sekalian, kita ada di bulan-bulan di mana semua orang di seluruh dunia merasa bersyukur dan berbahagia. Di bulan-bulan Desember adalah bulan-bulan Natal. Tapi mari kita renungkan kembali makna Natal yang sebenarnya. Pada kesempatan ini kita semua berbahagia dan kita mau belajar. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti makna hidup yang sebenarnya. Yang mengerti tujuan hidup ini. Tujuan kami diciptakan. Tujuan datang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Agar seluruh hidup kami tidak sia-sia. Agar seluruh hidup kami menjadi garam dan terang yang menerangi kegelapan di dunia ini. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, kita buka dulu nas Alkitab berikut. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bapak Ibu ingat, kalau kita baca Alkitab, jangan harafiah. Melihat Allah tentu saja bukan dengan mata yang dimaksud. Ya, ada banyak sekali terminologi di dalam Alkitab atau istilah. Kita harus mengerti. 1 Yohanes 4 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-12. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah dengan mata tentunya. Tidak pernah. Ya. Demikian juga 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi melihat Allah itu sebenarnya di dalam kasih, bukan dengan mata. Ya, banyak orang ingin melihat Allah di zaman itu. Hal ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat di sini tentu bukan dengan mata, melihat di sini mengerti, mengenal siapa Allah, mengerti kehendak Allah, sehingga ia bisa mengenakan pikiran perasaan Kristus. Ya. Kita kalau baca Alkitab jangan selalu harafiah. Itulah sebabnya, itulah alasannya, itulah mengapa yang Maha Tinggi turun ke bumi. Jadi kalau cuma soal kesehatan, kesembuhan, Tuhan Yesus tidak usah turun ke bumi. Tapi mengapa yang Maha Tinggi turun ke bumi? Tentu alasannya sangat kuat. Yang tidak bisa dilakukan dari surga. Kalau cuma kesembuhan bisa. Kebangkitan orang mati bisa dilakukan dari surga. Tapi mengapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi? Ini dia yang perlu kita benar-benar hayati. Coba bayangkan kita dari kecil sudah Kristen sebagian besar. Setiap tahun kita merayakan Natal. Dahulu saya ingat waktu saya masih SD. Setiap Natal, saya selalu main drama. Sebab gereja saya di samping rumah. Pernah suatu kali saya bermain sebagai Yesus. Gak berani Tuhan. Tapi anak kecil kan gak ngerti apa-apa ya. Jadi Tuhan Yesus. Waduh, kalau saya ingat-ingat, waduh. Untung suatu hari saya gak pernah jadi Yudas. Ya, oke. Itulah sebabnya yang Maha Tinggi mengosongkan diri. Turun ke bumi menjadi manusia sama seperti kita. Hari ini banyak orang tidak percaya kalau Tuhan Yesus mengosongkan diri sama seperti kita menjadi manusia. Mereka berkata Yesus tetap Allah. Kalau Yesus tetap Allah, Alkitab bisa salah dong bicaranya. Dia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jangan diubah-ubah Alkitab itu Bapak Ibu. Kita itu harus belajar dengan tulus apa adanya. Yang Maha Tinggi dengan tulus menjadi manusia biasa. Yang waktu lahir tidak mengerti apa-apa. Lahir di kandang Bethlehem. Tidak mengerti, kosong. Ia belajar Taurat dari kecil. Dari hari-hari hikmatnya semakin bertambah dan ia semakin dikasihi. Kata Alkitab begitu. Kita harus lebih takut firman Tuhan dibanding teolog manapun. Makanya Tuhan turun ke bumi supaya manusia melihat Allah. Bukan hanya melihat dengan mata, terutama melihat dengan hati, melihat dengan jiwa, melihat dengan roh. Supaya kita mengerti. Supaya kita menjadi seperti Dia. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Ibrani 5 ayat 9. Kita baca dulu Ibrani 5 ayatnya yang ke-9. Ingat kalau baca Alkitab jangan harafiah, jangan satu ayat. Harus Alkitabiah. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Yang kekal, selamanya maksudnya. Bagi siapa? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Taat atau tidak bukan ditakdirkan Tuhan, bukan ditentukan oleh Tuhan. Itu keputusan kita masing-masing mau taat atau tidak. Jadi Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi kita semua yang mau taat kepadanya. Yang nggak mau taat, Tuhan Yesus tidak jadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan di sini artinya penggubah. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata aitios.
itu penggubah, composer. Jadi kalau kita mau sempurna seperti Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan Yesus. Teladannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya ia harus turun ke bumi menjadi manusia. Supaya kita sebagai manusia bisa meneladaninya. Kalau ia tetap sebagai Allah, kita tidak bisa meneladani. Jauh gapnya. Tapi kalau ia mengosongkan diri menjadi manusia seperti kita, maka kita bisa meneladaninya. Bapak Ibu sekalian, jangan banyak alasan. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Di dalam sejarah manusia hanya satu kali terjadi di Padang Efrata. Di mana para malaikat dari surga turun menemui para gembala. Saya percaya para malaikat di surga menyanyikan satu gema dari surga. Kesukaan bagi dunia. Sebab yang maha tinggi turun. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari hal itu, betapa kita harus bersuka cita. Tidak pernah terjadi yang maha tinggi turun ke bumi. Menjadi seorang bayi di palungan sama seperti kita. Ya, kalau orang tidak mau menyambutnya, betapa bodohnya dia. Dari zaman ke zaman orang melihat, mau mencari yang maha tinggi. Banyak orang tidak mengerti, mereka mencari dewa-dewa, dewi-dewi. Orang Cina mencari Sang Ti, Sang Tien, yang disembah-sembah penguasa langit. Orang Mesopotamia mencari dewa-dewa. Banyak orang tidak menjumpai Allah yang sebenarnya. Tapi Tuhan rela mengosongkan dirinya bagi kita semua. Makanya marilah sambut Dia. Mari kita bergembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bapak Ibu sekalian, gembira yang ini tidak terhingga. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Gembala di padang, hari itu belum ada listrik. Gelap gulita. Kita kalau ke Israel kita sampai di padang itu. Gelap gulita tapi zaman dulu. Tiba-tiba ada terang dari surga. Dari langit turun terang itu. Mereka ketakutan. Tapi para malaikat berkata, jangan takut. Sebab damai turun atas kamu. Inilah berkat yang ditunggu-tunggu. Yang dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Yang dijanjikan oleh para nabi. Sang juru selamat akan turun, Sang Mesias. Yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Turun menjadi manusia. Dan ini hanya terjadi satu kali di dalam hidup sejarah manusia. Allah yang maha tinggi mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Supaya manusia merasakan betapa besar cintanya Tuhan pada kita semua. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal di surga nun jauh di sana saja. Yang kalau orang berdoa harus teriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Tapi Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang tinggal bersama kita. Yang bisa merasakan
penderitaan kita, yang bisa merasakan kebahagiaan kita, yang bisa menumpahkan cinta kasih-Nya pada kita. Sehingga kita pun harus mengerti Tuhan mengasihi kita dengan cara aku mati di kayu salib. Selagi kita masih berdosa. Oleh sebab itu sudah selayaknya kalau kita cinta Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Itu kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu tidak usah ribut-ribut soal kutuk perjanjian lama. Kutuk tidak punya keturunan, kutuk tidak punya rumah, kutuk tidak punya jodoh apalagi. Aduh, lucu banget ya, hari ini banyak kutuk. Kita tidak usah ributkan, semua kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Kutuknya hanya satu, kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Oleh karena itu kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Hidup ini kesempatan, saudara, untuk belajar mengasihi Tuhan. Sebab kalau tidak, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita semua. Untuk apa Tuhan jauh-jauh datang dari surga, nun jauh di sana, masuk ke bumi yang kecil sekali, seperti debu dalam debu. Untuk apa mengosongkan diri? Saking cintanya sangat besar. Sehingga malaikat berkata, waduh Tuhan, kenapa ya manusia Engkau perhatikan begitu rupa? Engkau ciptakan hampir sama seperti Elohim. Aduh Tuhan, banyak manusia tidak tahu diri. Banyak manusia tidak tahu diri. Kalau Tuhan mengosongkan diri jadi manusia, supaya kita semua menjadi agennya Tuhan. Agent of change. Agen-agen perubahan. Meneruskan pekerjaan Tuhan. Agar seluruh dunia bisa merasakan ini sang terang. Dunia dalam kegelapan, kalau kita tidak mau jadi terang, lalu siapa yang mau jadi terang? Ayolah Bapak Ibu, mari kita jadi terang. Jangan cuma jadi orang Kristen. Kristen tapi redup buat apa? Kalau kita ingat cintanya Tuhan, aduh, kita pasti mengerjakan pekerjaan Tuhan semaksimal yang kita bisa. Ada banyak orang menolak Tuhan Yesus. Tidak percaya. Padahal mereka tidak punya pilihan lain. Emang kau punya pilihan apa menolak Tuhan Yesus? Enggak punya. Aneh ya. Aku punya dewa. Dewamu bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Lah terus buat apa? Ditawarin kebenaran tidak mau, ditawari Tuhan yang benar tidak percaya. Tapi tidak punya solusi. Manusia itu aneh. Sukanya hidup dalam kegelapan. Sukanya hidup dalam ketidakmengertian. Diberi pengertian tidak percaya. Orang zaman dulu kalau melihat percaya. Gak melihat belum percaya. Masih mending. Hari ini orang sudah melihat tidak percaya. Waduh. Kita bingung melihat manusia-manusia seperti ini. Mengeraskan hati, mengeraskan kepala. Tegar tengkuk.
Yohanes 8 ayat 44 kita baca dulu. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44. Untuk orang-orang yang tidak mau percaya meskipun sudah dibuktikan, sudah melihat bahkan. Ini ayat ini cocok nih. Ini di zaman Tuhan Yesus ada orang-orang yang begitu. Di ayat sebelumnya Tuhan berkata begini, 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Kamu gak mau belajar. Ayat 45-nya. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Waduh. Ayat 44-nya ini keras loh. Iblislah yang menjadi bapakmu. Orang gak mau percaya, iblislah bapakmu. Waduh. Alkitab itu ya, firman Tuhan itu mencoba dengan cara halus. Cara halus sulit diterima. Cara tegas tetap sulit, ya sudah. Ditinggal kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini masih bisa sehat begini, masih bisa hidup mendengar firman begini, dan kita mengerti Tuhan Yesus datang menggantikan tempat kita di kayu salib. Ia menderita loh, dipaku tangannya, ditombak sininya, kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri yang kira-kira sepanjang ini. Artinya durinya masuk ke selaput otak. Wah, itu hukuman paling mengerikan dan paling sadis di zaman itu. Salib. Tapi Tuhan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan mengatakan apa? Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat di samping Yesus tahu ini Tuhan. Inilah Sang Adonai yang kucari-cari itu. Makanya ia berkata, Tuhan, kalau engkau ada di Firdaus, di kerajaan surga, ingatlah akan aku. Waduh Tuhan. Kita itu kalau ingat Tuhan, aku sebenarnya tidak pantas. Tapi Tuhan mati buat kita loh. Ya, oleh karena itu kita harus sadar, sesungguhnya sengsara Tuhan itu adalah karena kita loh. Sesungguhnya Tuhan tidak punya salah, itu karena kita. Ya, sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar kita tak binasa, Bapak Ibu. Setiap tahun kita merayakan Natal, tapi jangan untuk hura-hura. Jangan sembarangan. Jangan hanya menjadi kebiasaan. Kita harus menghayati Natal itu dengan benar.
Allah yang maha tinggi datang memberikan segala sesuatunya agar kita belajar. Semua yang kita butuhkan sudah diberikan. Mulai dari pengampunan di kayu salib. Roh Kudus tinggal dalam diri kita sekarang, memimpin kita. Firman-Nya diberikan tertulis dalam bentuk tertulis. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Agar kita mengerti, agar mindset kita berubah. Agar kita mengerti kehendak Tuhan. Agar kita mengerti dalam sisa hidup kita ini apa yang harus kita lakukan. Agar kita keluar dari kegelapan atau kenajisan dunia itu. Tuhan datang ke dunia ini seolah-olah berkata kepada kita demikian. Keluar. Jangan seperti orang dunia, keluar. Kau dari surga, keluar. Keluar dari sifat-sifatmu itu, sifat-sifat kita yang masih duniawi. Keluar. Kamu bukan dari dunia ini, kamu dari surga. Ya. Kalau kita mengerti visi misi Tuhan datang ke dunia ini. Kalau kita mengerti visi misi kita. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Artinya kita melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, masih punya kesempatan untuk belajar Injil yang benar. Memang itulah hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Mestinya setiap kita siapapun kita. Mestinya kita berkata demikian. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Banyak orang tidak serius mau ikut Tuhan. Banyak orang Kristen amin amin, tapi tidak serius. Nyanyi begitu cuma di gereja, setiap hari tidak melakukannya. Mestinya setiap hari profesinya apapun kita. Apapun. Mau dokter, mau pengacara, apapun, guru. Setiap kita itu mestinya nih, kalau sadar semua hal ini, itu tadi persembahkan supaya dipakai Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sendiri yang berkata demikian. Kita baca Matius 13 ayat 17. Matius pasalnya yang ke-13, pasalnya yang ke-13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sebenarnya semua orang ingin lihat yang kamu lihat dan ingin dengar yang kamu dengar, tapi mereka tidak bisa lihat. Bapak Ibu perlu tahu time frame dunia ini. Tuhan Yesus datang di awal abad Masehi. Sedangkan para nabi, para raja yang dimaksud Tuhan Yesus belum melihat Tuhan Yesus ketika ia hidup jauh sebelum perjanjian lama. Di Cina, para kaisar Cina mula-mula, dinasti yang pertama menyembah Sangti, Allahnya Israel. Karena mereka adalah pecahan dari Menara Babel. Tapi mereka tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Para filsuf tidak ketemu dengan sang kebenaran.
Di tahun 1400 Musa menulis Taurat. Sehingga kita punya Taurat hari ini. Perjanjian Lama, 5 kitab pertama. Di tahun sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 1600 lahirlah tokoh-tokoh agama. Konfusius, seorang filsuf Cina yang luar biasa, yang menjadi panutan banyak orang, mengajarkan kebaikan, lahir. Tapi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tahu, mereka mengerti hikmat yang mereka punya asalnya dari surga. Asalnya dari surga. Mereka tahu bahwa kebenaran yang mereka punya itu asalnya dari surga. Mereka menanti-nantikan sang kebenaran, tapi tidak bertemu. Di tahun yang sama, sekitar yang sama, Buddha lahir, Siddhartha Gautama. Seorang baik yang mencari pencerahan. Tapi Tuhan Yesus belum lahir waktu itu. Ya, ada banyak orang benar, raja-raja orang baik, filsuf, filsafat, ahli filsafat, ingin belajar kebenaran yang dari surga. Tapi mereka belum ketemu. Nah, kita hari ini sudah ketemu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan sebentar lagi akan kembali ke bumi. Menjemput kita semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan lewatkan kesempatan di hari Natal ini. Saya mau ingatkan bahwa Yesus bukan bayi lagi. Yesus bukan bayi lagi. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu 2000 tahun yang lalu loh saudara. Hari ini tempat tinggal di rumah Bapa jangan-jangan sudah jadi. Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Ya. Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Yesus bukan bayi lagi. Jadi jangan hari Natal jangan membayangkan Yesus yang bayi. Yesus sudah bukan bayi lagi. Ia menjadi raja di atas segala raja dan ia akan datang lagi. Mestinya kita semua siap menjemputnya. Hari ini kalau kita diampuni dengan matinya Tuhan di kayu salib. Kenapa kita diampuni? Bukan cuma supaya diampuni, supaya kita bisa dididik, harus diampuni lebih dulu. Diamnesti dosanya. Baru dididik dengan keras. Supaya kita menjadi seperti dia. Supaya kita dikaruniai sulung roh. Supaya kita menjadi yang sulung. Seperti yang sulung maksud saya. Yaitu seperti Tuhan Yesus. Yang cara berpikirnya, berperasaannya seperti Tuhan Yesus. Itulah anak-anak Allah. Yang bukan statusnya saja. Tapi terutama memang sifatnya, karakternya, kodratnya anak Allah. Amin ya. Kalau sudah sampai di situ, mestinya kita sudah tidak agamawi lagi. Mestinya kita sudah tidak hidup di seperti orang autis. Punya kehidupan sendiri, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Sudah jangan punya premis, sudah jangan punya kebiasaan hidup yang lama. Kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru. Jangan merasa sudah selamat, padahal hidupnya tidak berkualitas. Selamat dari mana itu? Selamat itu seperti Kristus. Cara berpikir dan perperasaannya. Paulus sangat mengerti hal itu. Filipi 2 ayat 5. Oleh karena itu dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang sudah sampai mengerti, ia tidak akan takut mati. Bahkan di saat-saat akhir pun, ia tidak takut mati. Paling ia dijemput Tuhan Yesus. Dan ia akan bersuka cita menyambutnya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saya lagi membayangkan ya, suatu hari kita semua pasti mati, pasti.
Tapi hari itu, entah siapa yang kita lebih dulu ya, hari itu jangan ada kesedihan di antara kita. Kalaupun kita menangis, meneteskan air mata, ya tentu kita sedih. Masa ada teman kita mati, kita senang, kita sedih. Tapi sedihnya itu sedih yang benar. Kita berpisah sementara ya bro, nanti ketemu lagi di Firdaus, kemudian ketemu di surga. Ya, paling kalau kita nanti ketemu siapa yang dalam keadaan perpisahan, kita harus ingat lagu itu tadi. Ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya firman ini mengingatkan kita di saat Natal ini. Ada banyak teman kita yang kena COVID. Saat ini sedang terbaring dalam keadaan yang tinggal dipanggil Tuhan. Kita hanya bisa melihatnya lewat WA yang dikirim. Dunia ini memang tidak menjanjikan apa-apa. Dunia ini bukan rumah kita. Oleh karena itu kita fokus saja. Selama kita hidup, kita cuma mampir di dunia ini. Kita cuma jadi pengembara yang hebat. Di mana kita ada di situ, semua orang diberkati. Di mana kita ada di situ, kegelapan diterangi oleh terang cahaya surgawi. Di mana kita ada, aroma surgawi semerbak tercium oleh sekeliling kita. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka Tuhan tersenyum, saudara. Ya, amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia, online ini membawa berkat ternyata. Ada banyak orang yang di ujung-ujung mendengarkan firman yang kita siarkan lewat online. Ada yang dari Portland, ada yang dari California, San Francisco, ada yang dari India. Kemarin saya dihubungi dari Macau, ada yang dari Australia, Sydney, Melbourne, ada yang dari seluruh Indonesia, ada yang dari Manado. Radio Manado menyiarkan khotbah kita setiap saat rupanya, setiap hari Bu. Jadi kita tidak berasa sebenarnya sudah menginjili banyak, mengabarkan kebenaran sampai kemanapun kita pergi. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan anggap enteng firman itu. Firman itu berkuasa mengubah kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa hidup kami singkat tapi punya misi luar biasa. Menjadi terang bagi dunia ini, melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kami diutus oleh Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga. Kami percaya Tuhan perlengkapi kami dengan senjata-senjata rohani. Tuhan perlengkapi kami dengan kekuatan dan segala kuasa. Yang berbahagia adalah orang-orang yang ikut dalam pekerjaan Tuhan. Menanggung beban bersama. Baik itu berupa dana, waktu, kepandaian, suara yang bagus, maupun pola pikir dan sebagainya. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Allah yang tinggal dalam diri kita sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.
Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kami dari Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.